Oke. Sabahul khair. Sabahun nur. Pagi-pagi kita jumpa. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Kita bertemu 4 kali dalam sepekan nih. Sampai muntah nanti. Oke, sambil nunggu berarti masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti masih berapa orang lagi? 6 orang lagi ya. Oke, sambil menunggu yang lain hadir, kita mulakan saja pertemuan pada pagi hari ini. Pagi yang cerah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ya, ada yang belum mandi? Yang kameranya masih nutup berarti belum mandi tuh, ya. Oke, sebelum kita bahas kontrak perkuliahan, karena kita masih pertemuan pertama ya, kita bahas dulu judul mata kuliah kita. Qiraah. Qiraah itu dari kata apa? Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u qira'atan. Itu wazan keberapa ya? Bab apa? Wazannya apa tuh? Oh, pagi-pagi sudah diajak mikir. Enggak, ini mah udah makanannya anak PBA, enggak sulit. Ya. Sarapan, anggap aja sarapan ini. Wazan apa ini ya? Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Itu sulasi apa rubai? Sulasi. Mazid apa mujarrad? Mujarrad. Keberapa ya? Bab ketiga. Bab ketiga. Ingat kalau bab ketiga itu cirinya ada huruf halak ya, di ain fi'il atau di lam fi'ilnya. Qara'a ya qara'u. Fathah fathah. Kalau sulasi mujarrad sedikit lah nanya, boleh ya, nanya sorofnya sambil nunggu yang lain. Kalau sulasi mujarrad itu ada berapa bab ya? Ada 6 bab. Bisa di ini? Fathu, domin, ya. Fathu, kasri, fathatani, ya. Kemudian kasrotani, apa dulu tuh? Kok saya juga lupa. Pokoknya ini yang diingat itu mauzunnya kalau saya. Jadi nasoro yang suruh, ya itu bab pertama. Bab keduanya Dorobai. 1000. Bab ketiganya patah hayat. Ya. Kemudian bab keempatnya Alima yang lamu. ya lamu berarti kasru fathin, ya. Kemudian yang keempatnya Hasuna ya. Hasuna yahsunu. Hasuna yahsunu apa hasiba yahsibu dulu? Buka lagi ininya. Saya juga udah nggak buka-buka tuh. Apalagi ya, waktu di Hasuna yahsunu dulu baru hasiba yahsibu. Oke, berarti dommatani kasrotani. Nah, oke. Seperti itu tuh
memang ada hal-hal yang perlu dijadikan sebagai apa ya, sebagai kenangan di memori kita. Walaupun tidak semuanya, apalagi kalau kosakata, terkait kosakata itu ya sebenarnya tidak perlu dihafal, tapi dipakai. Kalau dihafal, wah lumayan, berapa ribu, berapa juta ini, bahasa Arab kan banyak. Untuk hal-hal yang seperti itu, memang ada yang perlu diendapkan di memori. Dan memang yang perlu diketahui itu ya sulasi mujarrod itu, yang 6 bab itu, yang harus benar-benar sudah tertanam di benak kita. Jadi ketika mengubah ininya, derivasinya ya, mengubah bentuknya, sudah refleks. Adapun kalau mazid itu ya bolehlah untuk polanya dihafal juga gitu. Tapi hafal di sini bukan sekedar hafal ya, artinya menjadi pemahaman. Ya. Sudah hadir semua ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masih 4 lagi belum. Oke, nggak apa-apa. Qiraah. Mata kuliah kita adalah qiraah. Jadi pernah dengar metode qiraah? Belum? Belum, Oke. Ustazah. Oke, di sini kita kenalkan. Jadi di sini qiraah itu antara metode dan mata pelajaran atau mata kuliah. Metodenya qiraah, mata kuliahnya ya qiraah. Kebetulan ini qiraah 3. Jadi memang pada awalnya membaca itu adalah kegiatan memahami bacaan atau fahmul makru, atau setidaknya melafalkan bacaan atau talaffuzul makru. Nah, pada posisi fahmul makru ini atau melafalkan bacaan ini, disinilah posisinya sebagai materi pelajaran atau materi kuliah kalau di untuk mahasiswa ya. Atau al-madah ad-dirasiyah. Akan tetapi membaca juga berposisi lain, yaitu menyatakan cara kerja atau kaifiyah, agar sesuatu yang dikerjakan itu benar-benar memberikan arti nyata. Nah, dalam posisi ini, membaca adalah sebagai metode yang digunakan, yang kemudian disebut dengan metode membaca, yaitu thariqatul qiraah. Jadi kita ini apa? Kita kuliah ini. Ya, selain sebagai al-madah ad-dirasiyah, yaitu qiraah 3, juga ya sebagai metode atau kaifiyah, cara belajar gitu. Siapa sasaran utama dari metode membaca ini atau thariqatul qiraah ini? Sebagaimana disebutkan tadi bahwa qiraah itu adalah kegiatan membaca atau memahami bacaan. Atau dari setidaknya paling tidak talaffuzul makru, melafalkan bacaan. Caranya siapa? Adalah peserta didik atau pelajar di sekolah menengah dan mahasiswa. Jadi memang untuk sekolah menengah dan mahasiswa. Kenapa di sekolah dasar tidak? Karena masih kecil-kecil kan ini ya, belum bisa diajak memahami gitu, sebuah konteks. Belum. Masih lebih ke melafalkan saja dengan benar gitu. Makanya untuk yang mengajar nanti di MI, ya, asli jangan terlalu berat materinya. Fokuskan anak itu bisa melafalkan huruf-huruf bahasa Arab dengan baik dan benar. Itu kuncinya. Karena sebenarnya kalau lidah Indonesia enggak ini ya, enggak terlalu sulit gitu untuk belajar melafalkan bahasa Arab. Karena memang ya alhamdulillah kita dikaruniai berbagai bahasa ya. Walaupun di daerah manapun di Indonesia tidak
tidak ada atau jarang ditemukan sulit melafalkan huruf, kata ataupun ungkapan berbahasa. Apalagi orang Islam ya, dari kecil sudah diajarkan. Misalnya baru belajar ngomong udah ba, udah diajarin sama ibunya kan gitu ya. Walaupun belum bisa baca, tapi diajak menirukan. Ini yang Nisa-Nisa ini calon-calon ibu nanti akan ya memperkenalkan kata pertama untuk anak-anaknya itu nanti ya diantaranya adalah huruf-huruf hijaiyah gitu. Oke. Jadi karena tadi sasaran utama untuk metode membaca atau thariqatul qiraah ini adalah para pelajar sekolah menengah dan mahasiswa, maka tugas kalian, tugas teman-teman adalah memperoleh informasi ilmiah sebanyak-banyaknya dari teks-teks ilmiah. Karena thariqah al-qiraah yang kita pakai ini kan untuk bahasa Arab ya. Maka teks-teks ilmiah yang dimaksud adalah ya teks-teks ilmiah berbahasa. Karena kegiatan membaca itu adalah kegiatan yang paling penting ya dalam memperoleh informasi. Dalam rangka bolehlah membaca nyaring untuk membiasakan melafalkan sampai ke pemahaman. Nah, bahasa Arab itu ya, karena kita fokusnya ke bahasa Arab, itu adalah sarana dalam menyampaikan informasi. Nah, satuan terkecil bahasa itu kan apa? Kosakata ya, selain morfem apa gitu. Yang jelas satuan terkecil yang bisa dipahami adalah kosakata. Setiap makna kosakata itu akan menentukan makna kalimat. Apalagi bahasa Arab ini, Masya Allah. Kadang-kadang konteks satu dengan yang lain, walaupun kata yang digunakannya sama, itu bisa maknanya berbeda. Itu istimewanya, Masya Allah, bahasa Arab itu. Disitulah salah satu karakteristiknya. Karena kosakata merupakan unsur yang sangat menentukan bahasa. Jadi, selain pemilihan kosakata yang tepat karena akan menentukan makna kalimat, karena memang kosakata merupakan unsur yang sangat menentukan dalam. Karena itu, karena kosakata ini penting dalam unsur bahasa, maka salah satu komponen pengajaran bahasa yang paling penting adalah pengajaran kosakata. Jadi, jika teman-teman menjadi guru bahasa Arab, nih, pengajaran kosakata terlebih dahulu ya, sebelum ke menyusun gitu, dikenalkan dulu kosakatanya apa, dilafalkan dengan baik dan benar oleh peserta didik, oleh murid-murid teman-teman misalnya nanti, baru kesananya bisa dilanjutkan pada tahap. Oke. Tadi kosakata. Sekarang mengajarkan bahasa sebagai bahasa asing, ya mau tidak mau bahasa Arab ini adalah bahasa asing ya bagi kita. Karena memang bukan bahasa sehari-hari kan gitu. Bukan bahasa yang kita kenal ketika kita baru dilahirkan kan gitu. Ini bahasa yang dipelajari begitu kita masuk sekolah. Walaupun ada yang menyatakan saya tidak suka bahasa Arab itu disebut sebagai bahasa asing. Karena keseharian kita pakai bahasa Arab. Tapi kan kita bukan native speaker ya, bukan penutur yang setiap hari berbicaranya Arab kan. Hanya sekali saja. Pada kondisi tertentu kita berdoa, ketika sholat, kita ngaji kan. Oke. Karena mengajarkan bahasa sebagai bahasa asing berarti di sini butuh latihan. Artinya melatih para pelajar, yaitu saudara-saudara, teman-teman, untuk memahami pokok pikiran
atau gagasan-gagasan yang terkandung di dalam teks-teks bahasa asing yang dipelajari. Karena itu saya pilih Al-Manahij Ad-Dirasiyah, itu teksnya selain memang menyambung dengan prodi kita ya, pendidikan bahasa Arab, karena di sana terkait dengan kurikulum, ya, pembelajaran. Juga bahasanya kontemporer, artinya bahasa yang berlaku sekarang gitu. Bahasa yang bisa teman-teman temukan di teks-teks, misalnya di koran, di majalah, di artikel. Jadi nanti akan lebih familiar ya ketika sudah menemukan, sudah tahu kosakata itu, kemudian menemukan lagi di teks yang lain. Kenapa tidak meneruskan dari kitab kuning misalnya? Biasanya bahasa-bahasa dari kitab kuning itu sudah ini ya, artinya sudah bukan jarang dipakai ya. Artinya kadang memahaminya penuh dengan makna gitu, penuh dengan makna, agak berat untuk teman-teman nanti memahaminya. Jadi, tidak hanya sekedar memahami teks katanya saja gitu, juga memahami isi dari bacaannya itu akan sangat berat gitu ya. Intinya materi atau mata kuliah ini kan mengarahkan pada teman-teman untuk bisa memahami teks berbahasa Arab dalam kondisi sekarang gitu, pada zaman teman-teman. Insya Allah nanti akan bisa dipakai untuk memahami teks-teks berbahasa Arab yang kekinian kan gitu ya. Dulu waktu saya Qiraah 3 itu memakainya majalah berbahasa Arab. Cuma waktu itu offline ya, jadi kita yang pegang itu cuma dosennya saja, terus kita maju satu-satu baca gitu. Sekarang kan agak gimana, terus teksnya juga mana, nggak ada. Udah yang saya pikir insya Allah teks yang saya pilihkan yaitu Al-Manahij Ad-Dirasiyah akan tidak terlalu sulit baca untuk memahaminya, karena di sini metode yang karena ditekankannya kan kemampuan memahami ya. Jadi membacanya ya lebih ke membaca diam gitu. Walaupun nanti ya tetap saya akan drillnya itu dalam bentuk minta pada teman-teman untuk baca satu-satu. Karena itu untuk pekan depan tolong disiapkan untuk materi yang pertama ya. Di RPS kan ada tercantum tuh materi pertama. Nanti teknisnya seperti ini. Ini kan mafhum al-manhaj ad-dirasi. Gitu. Silahkan teman-teman baca-baca dulu ya. Walaupun nanti karena mafhum al-manhaj ad-dirasi ini lumayan banyak ya, sampai dua kali pertemuan. Silakan teman-teman baca, pahami, dicoba dipahami. Kalau ada mufrodat yang belum ini, banyak kamus ya, silahkan dicoba. Kita akan mencoba memahami teks tersebut. Teksnya nanti ya saya minta, insya Allah setiap pertemuan akan kebagian semua ya membaca ya. Cuma bagian-bagian mana yang akan bagian saya bagian yang mana ya, saya harus siap-siap. Jadi pokoknya semua baca aja lah semua yang materi pada hari itu gitu, disiapkan malamnya atau terserah lah ya, aku sendiri manage waktunya ya. Di samping berebut dengan mata kuliah yang lain, yang mau begitulah tugas-tugas mata kuliah yang lain harus kita di sini pernah saya sampaikan bahwa intinya menjadi mahasiswa itu pandai-pandai mengatur waktu. Supaya porsi mata kuliah A, B, C, dan sampai semuanya, berapa sih mata kuliahnya semester 4 ini? 10 saja. Oke, 10.
Yang bikin puyeng itu nanti pas ujiannya. Kalau misalnya sehari ada 5 mata kuliah full gitu ya. Nah, itu belajarnya untuk 5 mata kuliah gitu. Lumayan. Makanya belajarnya jangan pada waktu mau ujian. Kan pernah saya bilang, belajar itu bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Ya, jadi belajarnya ya setiap hari kan gitu. Jadi misalnya besok nih mata kuliahnya apa? Hari ini berapa mata kuliah? 2 sih. Cuma 2? Ya. Oh, oke, cuma 2. Berarti disiapkan tuh apa yang perlu dibaca, apa yang perlu disiapkan. Kemudian besoknya apa? Kemudian setelah mata kuliah juga kalau misalnya ada waktu ini longgar ya sambil santai bisa diulang-ulang murojaah. Jadi ketika ujian itu tidak berat, tidak numpuk, ya sistem kebut semalam ya. Jangankan nempel, nanti munclak semua. Jadi pas ujiannya, tadi baca apa ya? Sayang kan gitu. Ya, belajar itu ya atur waktunya, manage waktunya. Karena segala sesuatu, baik profesinya sebagai pelajar, mahasiswa, ataupun pekerja, ya intinya manage waktu. Makanya ketika kemarin saya diwawancara oleh rektor itu untuk menjadi dosen itu, ditanya juga tentang manajerial waktu ya. Saya cuma tidak menjawab banyak, cuma saya bilang, saya alhamdulillah bisa menyelesaikan S1 saya dalam 7 semester. S2 saya 3 semester. Itu kan sudah menunjukkan bahwa saya bisa manage waktu saya. Oke, selanjutnya kita teruskan lagi tentang qiraah tadi ya. Nah, karena tujuan utama dari metode membaca adalah menanamkan kemampuan membaca teks-teks bahasa asing. Ini yang dimaksud di sini adalah bahasa Arab dengan mudah tanpa harus menerjemahkan baik lisan maupun tulisan ke dalam bahasa pelajar atau mahasiswa. Jadi ketika teman-teman nanti mengajar, misalnya di MTS, ya kan sekolah menengah ya, atau di Aliyah, ketika ada pembelajaran dengan metode qiraah ini, jangan diterjemahkan. Belajar bahasa Arab itu tidak dengan metode terjemah. Ya memang sih ada metode terjemah itu masih juga dipakai untuk di pondok-pondok salaf ya, kalau misalnya menerjemahkan kitab kuning gitu. Alhamdulillah utawi segala puji ikulillahi tetap kadue Allah kan gitu. Kadang-kadang mereka paham di situ memang kepake ya ininya apa kaidahnya benar-benar di sana detil gitu, detil bagus juga gitu. Cuma kadang-kadang untuk memahami konteksnya itu jadi tidak mudah. Tapi bagus juga sih artinya untuk pembelajaran nahwu itu penting, metode kaidah seperti itu penting. Tapi kalau untuk metode untuk di mata kuliah qiraah itu lebih menekankan pada fahmul makru, memahami teksnya, memahami apa yang dibaca gitu, tanpa diterjemahkan per kata. Adapun kosakatanya, bagaimana mengetahuinya? Ya pahami artinya, tapi masih cuma di benak aja gitu ya. Cari makna-maknanya di kamus, misalnya catat, misalnya mana hiji itu artinya apa. Catat dalam bentuk catatan atau dalam bentuk ingatan. Jadi ketika membaca itu, cari pokok kalimatnya apa. Maksudnya apa sih bacaan ini? Maksudnya apa kalimat ini, jumlah ini, atau paragraf ini maksudnya apa? Menceritakan tentang apa atau membahas topik apa? Itu pentingnya di situ. Jadi pemahaman ya di sini maksudnya fahmul makruh saja. Walaupun nanti tetap saya minta teman-teman ketika diminta membaca ya pakai talafuzul makruh ya, jadi melafalkannya.
Nggak mungkin misalnya, coba Nurul baca. Nurulnya baca dalam hati. Mana saya tahu apa yang Nurul baca kan gitu. Ya, jadi tetap dilafalkan. Kemudian yang Nurul baca itu maksudnya apa? Diungkapkan ya. Dengan bahasa sendiri aja. Tidak harus persis terjemahnya seperti itu. Misalnya seperti Ahmadu ya, atau yaqra'ul Ahmad al-kitaba. Tidak harus terjemahkan membaca Ahmad buku. Itu kan berarti per kata ya. Ini aja diterjemahkan atau diungkapkan pemahaman terhadap konteks yang dibaca. Ya. Paham ya maksud saya ya? Paham saya. Ya, jadi dapat dikatakan bahwa dasar metode membaca adalah penguasaan bahasa asing. Karena di sini adalah bahasa asing yang kita maksud adalah bahasa Arab, dengan mulainya dari penguasaan unsur terkecil dari bahasa itu, yaitu kosakata. Misalkan nanti kosakata dari teks yang akan teman-teman baca itu sudah tercatat. Syukur-syukur sudah ada di kepala. Nah, kan gitu ya. Apakah perlu dihafal? Tidak perlu. Sayang, kasihan ya. Kasihan gitu kalau suruh ngapal. Ini memang perlu diingat. Bagaimana tuh? Tidak bisa dihafal, tapi perlu diingat. Ya, artinya dengan sering dilihat, karena di sini kita materinya qiraah ya, sering dilihat. Kemudian misalnya baca sebuah teks nih, kemudian pas mentok ini maksudnya apa ya? Apa sih artinya ini? Baru dilihat kan catatannya ya, lihat kamusnya gitu aja. Segala sesuatu kalau dilatih akan terbiasa. Karena qiraah ini ya termasuk maharah lughawiyah ya. Itu qiraah maharatul qiraah, maharatul kitabah, dan maharatul istimah. Ilmu saya itu. Ya. Oke. Baik, sudah paham ya tentang mata kuliah ini, gambarannya seperti apa gitu nanti kita belajarnya ya. Paham ya? Oke, sekarang kita ke kontrak perkuliahan. Kita nanti tidak terlalu lama ya ketemunya. Nggak apa-apa karena ini pertemuan pertama. Kebetulan saya juga belum berkemas nih, karena harus sudah masuk mahad, karena besok itu ada mulai ada acara. Sudah masuk hari ini. Kontrak perkuliahan kita sama seperti yang sudah materi kuliah yang lain ya, yang saya pegang. Jadi seluruh peserta kelas harap memperhatikan RPS. Lihat RPS-nya. Jadi nanti setiap pertemuan itu kita mau bahas apa gitu. Ya, persiapan karena begitu teknisnya kan kita nanti buka teks yang akan kita bahas. Kemudian saya minta satu persatu, insya Allah semua kebagian. Setiap pertemuan kebagian. Setiap orang baca, saya minta baca. Kemudian coba yang dipahaminya itu apa dari teks yang dibaca. Kemudian tidak, maksudnya yang lain bisa ini. Kalau saya memahaminya seperti ini, kan kita kan kita ini kan ya, kita ambil kesimpulannya seperti apa, itu ya. Oke, kemudian biasa, nah ini berarti penilaian formatif ini akan kelihatan di sini ya. Selain kehadiran, saya juga akan benar-benar intensif nih memahami kondisi kemampuan kebahasa Araban teman-teman dari aspek qiraahnya. Ini akan benar-benar saya nilai ya. Sama 30% sih, kemudian UTS-nya nanti ada tes langsung ya. Adapun UAS-nya UTS 30% sama, kemudian UAS-nya ini ada
tugas juga. Jadi nanti di pertemuan pas UAS kita tidak masuk karena ada tinggal teman-teman menyetorkan atau membuat review bacaan berbahasa Arab. Format review itu seperti apa? Bisa cari di internet ya. Banyak sih format review itu. Kan judul bukunya apa atau judul teksnya apa bisa diambil dari buku atau artikel, kan ada artikel berbahasa Arab, ada majalah, boleh ya. Judulnya apa, nanti reviewnya apa, format review bisa dicari seperti apa. Yang dimaksud di sini adalah yang direview adalah bacaan teks atau buku atau pokoknya bacaan lah ya berbahasa Arab. Sini saya ingin mengetahui kemampuan berbahasa Arab teman-teman di akhir mata kuliah. Itu ya. Paham ya? Oke. Ya, metode pembelajarannya biasa sama, misalnya karena ada sesuatu yang perlu dijelaskan misalnya, kemudian brainstorming di sini juga berlaku, artinya ketika ada yang memberikan pemahaman terhadap teks yang dibacanya, kemudian menurut yang lain, kok saya berbeda, saya memahaminya seperti ini. Alasannya karena misalnya begini, tapi alasannya tidak mengada-ada ya, artinya berdasarkan ketentuan misalnya dari aspek kata bahasanya, dari aspek kosakatanya, kan gitu ya. Itu juga ada diskusi berarti. Oke, kemudian penugasan membuat review bacaan berbahasa Arab. Ya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan terkait mata kuliah ini? Sudah paham? Sudah paham ya? Afwan, Ustaz tadi tugas akhirnya gimana? Saya masih kurang paham. Sudah download RPS belum? Oh, di RPS ada ya? Iya, wah, ini ketahuan. Belum Belum, masuk. Ustaz. Enggak. Ngantuk dia saja. Hah? Kenapa? Lukman? Lukman ngantuk saja. Ngantuk. Ngantuk sekarang apa tadi malam? Iya, lupa Ustaz. Lupa di-download. Nanti masuk ke CR, dilihat di sana ada RPS di download ya. Tugas UASnya membuat review bacaan berbahasa Arab. Bagaimana sih review itu? Cari informasinya di internet, formatnya seperti apa, banyak format sih. Kemudian teks bahasa yang berbahasa Arabnya itu apa aja, boleh buku, boleh majalah, boleh artikel, ya mau isinya tentang keilmuan, tentang berita sosial gitu. Pokoknya tapi beritanya yang baik ya, jangan berita pembunuhan misalnya, jangan, nggak usah ya. Berita-berita yang baik, yang mendidik kalau bisa ya. Tapi kalau bisa cerita tentang tempat wisata, kan ada tuh majalah-majalah yang menceritakan tentang tempat wisata, apa boleh saja. Ya, yang jelas saya ingin tahu kemampuan memahami teman-teman ini terhadap teks berbahasa Arab. Ini di akhir ini ya, di akhir kuliahan. Berarti masih 6 bulan sih. Oke. Ada lagi? Ustazah, reviewnya berbentuk video gitu, Ustazah. Tulis. Oh, ditulis. Okay. Review yang pakai bahasa Indonesia, bahasa kalian saja. Ya kan? Itu kan bentuk dari memahami teks berbahasa Arab. Ya. Kalau misalnya saya mau reviewnya memakai bahasa Arab, boleh. Wah, keren tuh.
Artinya memahami teks berbahasa Arab, kemudian diungkapkan lagi dengan bahasa pemahamannya sendiri, tapi berbahasa Arab misalnya. Wah, itu nilai plus itu. Tapi ya enggak, inilah. Kalau terlalu berat, bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Ya. Lagi. Semua ya berarti hari ini ya. Coba. Iya, Ustaz. Pastikan. Akmal Al-Azam. Ada? Ada saja. Bising iya, bising iya. Takutnya cuma HP-nya aja yang nongol. Terus kemana gitu, tidur lagi. Tinggal di alarm jam segitu. Oke. Alfia Janna Az-Zahra. Nggak ada dari awal. Hah? Oh, dari awal nggak ada. Di komisi ada aja ya. Di blacklist aja Ustazah. Oke. Anissa Nur Arifah. Hadiroh sudah. Oh. Khairul Nisa. Hadiroh Ustazah. Mana? Ini. Cilu. Ini Ustazah udah ada. Nongol ininya aja, jilbabnya. Oke. Hakiki Johan Kautar. Tuh kan, kemana tuh? Hakiki. Oke, nanti dipanggil lagi. Hilda Khairun Nisa. Hadiroh. Oke. Ilma Nasiro. Hadiroh Ustazah. Hakiki hadir saja. Mana? Mana Hakiki dulu? Coba lihat. Jangan-jangan belum mandi. Hadir. Mandi? Tak mamta? Oke. Ilma Nasiro, ulangi. Mana? Ada, oke. Irsyad Nur Hakim. Masih sakit Ustazah. Sakit. Oh, masih sakit. Saya lupa pas ngisi laporan tuh. Nanya lagi ke kalian. Irsyad Nur Hakim. Jihan Afifa Rohadatulaisi. Hadiroh. Nah, oke. Lutfia Alkanza. Hadiroh. Hadiroh, bukan hadiroh. Mahsya Agnia Hanifah. Hadiroh. Hadiroh. Muhammad Rafi Fatahillah. Hadir saja. Serem lihat Rafi, matanya doang tuh. Muhammad Lukman Al-Ramdhani. Hadir Ustazah. Hadir. Humiyatul Mutahharoh. Hadiroh Ustazah. Nukman nggak ada ya, Nukman ya. Dihapus juga. Ya benar ya, Nukman nggak ada kan? Iya betul. Iya. Dihapus. Nur Alfat Sya'bani Aulia. Hadir. Nurul Fauzia. Hadiroh Ustazah. Sofi Baitillah Sidqiyah. Hadiroh Ustazah. Sultan Qais Al-Ghufran. Hadir saja. Aina suratuk. Rambutnya siapa tahu itu rambut orang. Ayo coba lihat. Tolong dong wakili, saya nongol dikit aja. Saya mau ada keperluan nih. Sultan Qais itu benar.
Tuh Hadir mukanya, Ustazah. mukanya. Kenapa sih pada menyembunyikan ini? Belum Kalau mandi. belum mandi ya? Oke. Yang tidak hadir cuma Irsyad Nur Hakim ya. Oke, cukup ya pertemuan kita untuk pertemuan pertama ini. Kalau ada sesuatu yang masih ingin ditanyakan yang belum sempat keinget ketika pertemuan ini, silakan di WA grup ya. Sekarang boleh selfie dulu. Aduh, jadi kita narsis nih. Setiap pertemuan harus laporannya seperti itu. Oke. Siapa yang pegang laptop? Saya sudah. Oke. Yuk, dibuka ya kameranya semua. Lukman. Dibuka dulu. Lukman, mana Lukman? Hadir. Ya, dibuka ya. Ya, dikasih aba-aba. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Dah. Oke. Makasih untuk kehadirannya pagi-pagi. Semangat sampai perkuliahan berikutnya. Berarti setelah ini ya, ada kuliah ya? Oke. Iya. Iya. Sukses untuk kalian semua. Semangat terus dijaga ya. Semangat belajar dan azamna fatawakkal 'ala Allah ya. Kita azamna fatawakkal 'ala Allah. Kita ini kan tekadkan saya lulus IAI 7 semester gitu ya. Oke, siap? Atau Sama mau lama-lama di IAI? Ya, Ustazah. Yalah, jangan lama-lama. Buang-buang waktu, buang-buang masa muda. Oke. Apa itu kalami? Astagfirullah. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Syukran, Ustazah.
Ustazah.